Dari semua penampil tadi itu, saya sebagai orang Timur menganggap paling cocok orang Timur itu jadi mitra KPK. Paling cocok di bagian perampasan aset. Ahlinya kami itu. Tidak perlu ada pelatihan. Tidak perlu. Korupsi itu nilainya tidak tanggung-tanggung. Kerugian negara besar sekali. Bagi yang masih ingat, yang paling besar menurutku itu di tahun 2024. Korupsi timah. Ditaksir kerugian negaranya itu 271 triliun. Sebagai orang Timur saya merasa 271 triliun, kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit ini harus bisa dipakai untuk menyelamatkan pengangguran di NTT. Karena di tahun itu pengangguran NTT jumlahnya 107.000 orang. Dan UMR pada saat itu 2,1 juta. Artinya kalau 271 triliun ini kita kasih ke 107.000 pengangguran dengan standar UMR NTT 2,1 juta, kita bisa gaji mereka sampai 100 tahun. Selamat malam semua. Orang Timur tampil setelah polisi. Macam sudah disetting betul ini ya. Tuhan Allah. Tadi di briefing tidak ada loh padahal. Kok tiba-tiba naik. Aduh. Saya di belakang tuh sempat melihat kayak, Pak Asep kenapa harus di sini sih? Mending tanam jagung. Bercanda ya Pak, bercanda. Tapi keren tahu itu, biar petani-petani aman. Ya kan dengan hadirnya polisi. Apalagi kan tadi Pak Asep sudah bilang, polisi itu kan kerjanya sering sekali dijalankan begini-begini kan. Kebayang gak kalau mereka ditaruh di sawah? Burung tidak berani turun. Sekali lagi bercanda ya Pak ya. Saya takut juga, serius takut. Bapak tua saya lihat di belakang sudah mulai rogo-rogo. Saya bilang, bahaya ini. Bahaya. Aduh, intermezzo saja ini. Tapi rame sekali ini ya. Sampai pindah venue. Memang acara stand up kalau gratis tuh rame. Rame orang. Tahu begini kan mending ada tiket berbayar ya. Biar penampil juga dibayar gitu. Saya ralat sedikit tadi yang dibilang sapi itu. Sebetulnya kami tidak dibayar di sini. Dibayar pakai kaos katanya. Macam tidak seimbang dengan resiko yang kami terima. Tidak seimbang. Nama acaranya saja OTT, Operasi Tangkap Tawa. Kalian yang tertawa, kami yang ditangkap. Bagaimana? Tapi karena saya orang Timur, saya harus tetap berani di sini. Harus berani. Karena menurutku ya, dari semua penampil tadi itu, saya sebagai orang Timur menganggap paling cocok orang Timur itu jadi mitra KPK. Paling cocok di bagian perampasan aset. Ahlinya kami itu. Tidak perlu ada pelatihan. Tidak perlu. Kami sudah terlatih dari lahir. Sudah terlatih kami. Tidak perlu ada lagi pelatihan. Ayo deh, mana koruptor yang asetnya mau disita sini. Mau siapa deh koruptornya? Nggak takut kami. Kecuali yang koruptornya orang Timur. Butuh effort lebih itu. Effort. Tapi jangan menganggap orang Timur tidak korupsi. Kalian pasti ingat betul ya kejadian di tahun 2023. Ada orang Timur pernah di Kominfo. Korupsi BTS. Pemancar sinyal. Saya kayak, kok bisa orang Timur kepikiran korupsi pemancar sinyal? Sedangkan di kampung masih banyak orang yang cari sinyal naik-naik pohon. Kok bisa dia kepikiran korupsi? Dan menurut data yang saya baca, nominal yang dia terima itu sekitar 15 miliar.
Fun fact-nya 10% dari 15 miliar ini, 1,5 miliar itu disumbangkan ke gereja. Saya dalam hati kayak, ih korupsi tapi masih ingat perpuluhan ya. Kok bisa? Si ingat perpuluhan loh dia. Tapi menurutku ya, cara kita menduga pejabat ini korupsi atau tidak tuh gampang tahu. Lihat gaya hidup pasangannya deh. Kalau istrinya suka hedon-hedon, suka pamer-pamer harta di medsos, patut dicurigai itu. Tapi kalau istrinya hidup sederhana, nah kayaknya punya selingkuhan ya. Selingkuhannya yang hedon. Selingkuhannya yang hedon. Tapi saya tuh merasa kayak, apa ya, orang-orang tuh tidak takut untuk korupsi, karena mungkin ancaman hukumannya tuh kayak biasa saja begitu, tidak bikin efek jera. Jadi saya menyarankan itu, kalau ada korupsi, tolong kasih hukuman yang sesuai dengan kasus yang dia lakukan. Kayak ada orang korupsi EKTP, kasih hukuman suruh dia hafal NIK 1 kabupaten. Coba, saya yakin baru 1 kelurahan sudah nyerah itu dia. Nyerah. Terus apa, kasus yang baru-baru ini, korupsi MBG. Hukumannya cukup ditempeleng pakai semangka tipis. Tidak sakit sih, tidak sakit. Tapi tetap merah. Tetap merah. Saya tuh merasa kayak, apa ya, korupsi itu susah sekali diberantas begitu ya. Padahal KPK ini kan berdiri sudah lama sekali ya. Tapi korupsi tidak hilang-hilang. Saya tuh punya pemikiran kayak semenduga-duga nih. Jangan-jangan salah di nama. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kata komisi di dalamnya. Jadi kayak rentan disalahgunakan sama oknum kan. Pas mau OTT orang tuh kayak, saya kasih kamu pilihan. Mau kasih saya komisi atau saya berantas korupsimu. Dikasih pilihan. Tapi tidak ya, dugaanku saja itu. Tapi selain dari nama, bisa juga dari tagline. Kayaknya tagline KPK itu kurang greget. Berani jujur hebat. Kayak tagline deterjen. Berani kotor baik. Kurang greget tahu. Iya kan? Masa orang jujur cuma dapat apresiasi hebat doang? Iya kan? Padahal jujur itu resikonya besar loh. Rawan diintimidasi orang-orang jujur tuh. Makanya coba kasih yang lebih greget, yang rewardnya tuh lebih keren begitu. Coba ganti gini deh, berani jujur diangkat jadi menteri. Iya kan? Pasti semua orang jujur. Biar menteri-menteri kita isinya orang jujur semua. Tapi saya tuh konsen sekali bahwa korupsi memang harus kita berantas sama-sama. Bukan hanya tugas KPK tapi warga negara juga. Ayo kita sama-sama untuk bagaimana caranya meniadakan korupsi ini. Karena menurutku ya, korupsi itu nilainya tidak tanggung-tanggung. Kerugian negara besar sekali. Bagi yang masih ingat yang paling besar menurutku itu, di tahun 2024, korupsi timah. Ditaksir kerugian negaranya itu 271 triliun. Sebagai orang timur saya merasa 271 triliun, kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit ini harus bisa dipakai untuk menyelamatkan pengangguran di NTT. Karena di tahun itu pengangguran NTT jumlahnya 107.000 orang. Dan UMR pada saat itu 2,1 juta. Artinya kalau 271 triliun ini kita kasih ke 107.000 pengangguran dengan standar UMR NTT 2,1 juta, kita bisa gaji mereka sampai 100 tahun. Itu artinya apa? Secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran di NTT untuk tidak ke Jakarta menjadi debt collector. Kebayang gak kalian hidup 100 tahun tidak ada debt collector? Istimewa sekali itu pasti kan. Kayak naik motor yang masih nunggak bisa sambil freestyle tuh. Terima kasih banyak, saya Igen Wang.